Judulnya tadi Sylvester lebih sakti dibanding Noel. Siapa di belakang mereka? Pertanyaan yang cukup berat, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan para narasumber yang saya kira cukup luar biasa. Ini adalah salah satu tema yang saya kira paling happening dan paling viral belakangan ini. Soal bagaimana supremasi hukum terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mohon maaf Bang Karni, saya telat karena tadi saya dari Palmerah jalanan diblokir kanan kiri, di Patal Senayan, di Asia Afrika, kemudian di Pejompongan, di Slipi itu diblokir. Efek dari demonstrasi yang dilakukan sejak siang hingga malam. Saya tinggal di Palmerah. Lewat Parmela, kebetulan ada acara di situ. Dan ini adalah fenomena yang belakangan ini kita saksikan ketika rakyat sudah marah dengan para elit dan pejabatnya. Rakyat ini memang seringkali punya cara tersendiri untuk menyampaikan protes. Dulu mungkin stabilitas politik itu adalah kunci. Ketika eksekutif dan legislatif bekerja sama, seakan-akan semua persoalan selesai. Tapi saya meyakini bahwa ada yang disebut dengan bahaya dari sebuah stabilitas. Ketika semua tutup mata, ketika semua aspirasi itu dikunci, maka yang justru resisten dan berontak itu adalah rakyat yang langsung ke jantung kekuasaan. Dia demo, protes, dan tanpa ada yang bisa mengendalikan. Itu pertama. Nah yang kedua, terkait dengan tema kita hari ini, ada gium dalam politik yang saya kira cukup jamak berlaku di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Setiap suksesi kekuasaan itu mengandaikan dua hal. Ada yang naik dan ada yang tumbang. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri, kepala badan dan seterusnya. Tapi pada setting bersamaan pastinya ada pihak-pihak yang juga tumbang. Saya menduga Bung Noel, wakil menteri ketenagakerjaan, bagian dari salah satu yang tumbang ketika terjadi suksesi kekuasaan. Tentu dengan kasus yang kemarin sudah disebutkan oleh KPK, yaitu persoalan OTT. Satu hal yang saya kira ingin saya garis bawahi, ini mungkin pertama kali dalam pemerintahan kali ini bagaimana seorang pejabat publik, dalam hal ini adalah wakil menteri itu berurusan dengan persoalan hukum. Kalau persoalan-persoalan hukum yang selama ini diungkap, ini kan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Kasus lama. Saya menyebutnya ini sebagai sebuah ironi dan sekaligus sebagai sesuatu yang sangat tragis. Argumennya saya kira ada tiga hal. Pertama, saya kira sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu, Prabowo Subianto tanpa henti mengingatkan kepada seluruh para pejabat publik, kepada menteri, wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Itu komitmen politik yang saya kira selalu diamplifikasi oleh Prabowo Subianto. Di event-event penting politik manapun, Prabowo Subianto selalu mengatakan, jangan pernah miring-miring, jangan tidak pernah tegak lurus pada konstitusi dan Pancasila. Apapun agama Anda, apapun mazhab politik Anda, termasuk Partai Gerindra, kader-kader Gerindra, kalau dia bertentangan dengan hukum akan diadili dan dieksekusi. Prabowo Subianto itu membuktikan omongannya, tentu dengan begitu banyak realitas-realitas politik yang saya kira penindakan kasus korupsi di Indonesia cukup luar biasa. Kejaksaan Agung misalnya kita bisa cek, mulai dari kasus PT Timah, kemudian Pertamina, termasuk juga CSRBI, minyak kita dan seterusnya dan seterusnya. Wajar kalau kemudian ada survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan Juni, itu bertepatan dengan Hari Pancasila, yang mengungkap bahwa tingkat kepuasan publik, approval rating terkait dengan soal pemberantasan korupsi di Indonesia itu Bang Karni, mencapai 76%. Karena memang secara realitas politik terkonfirmasi, sudah memasuki 9 bulan pemerintahan kali ini, Kabinet Indonesia Bersatu atau Kabinet Merah Putih saya menyebutnya, itu adalah melakukan hal-hal yang sifatnya positif terkait dengan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu saya ingin katakan bahwa di pemerintahan kali ini pejabat publik siapapun dia jangan pernah merasa sok akrab dan sok asyik. Karena Prabowo ini akan menggunakan tangan besinya untuk menindak kepada siapapun yang dia jelas-jelas melanggar hukum dan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Oleh karena itu bagi saya variabel penting ini adalah menjadi guidance sebenarnya di masa-masa yang akan datang. Sepertinya soal supremasi hukum dan penegakan korupsi, saya kira ini adalah menjadi andalan utama yang akan diamplifikasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran yang ada. Kalau kita tracking satu persatu dari sekian begitu banyak pidato dari Prabowo Subianto, kebocoran
bagaimana anggaran itu dikorupsi, bagaimana anggaran itu disalahgunakan. Saya kira ini terjadi sejak 2029, 2014, 2024 dan seterusnya. Sepertinya Prabowo Subianto itu meyakini bahwa salah satu instrumen untuk membuat Indonesia itu besar, bagaimana tumbuh secara ekonomi dan kompetitif dengan negara-negara lain, maka persoalan yang pertama kali dipersoalkan dan diselesaikan itu adalah persoalan korupsi. Itulah yang saya kira yang melihat dari jauh menangkap bahwa persoalan penindakan hukum korupsi itu Prabowo Subianto tidak main-main. Siapapun dia, nggak peduli partainya. Nggak peduli apakah dia partai, apakah dia relawan, orang lama, orang baru, backingnya orang besar, orang kurus, orang sedang, nggak peduli. Karena Prabowo ingin menunjukkan sebagai presiden tanpa kompromi bagi siapapun yang jelas-jelas dia telah merugikan negara. Kalau kasus Bung Noel sebenarnya, kalau dari segi jumlah mungkin ini jumlahnya tidak besar. Tapi bagi pegiat demokrasi dan korupsi ini bukan soal jumlah. Tapi bagaimana seorang pejabat publik ketika dia disumpah disumpah atas nama kitab suci bahkan. Dia itu akan mementingkan untuk urusan bangsa dan negara, bukan untuk urusan yang lain. Secara hukum salah kalau dia melakukan tindakan-tindakan koruptif, dan secara agama apapun dia juga salah, dan nanti di akhirat kemungkinan akan diazab dan ditempatkan di neraka yang paling dasar, yaitu neraka jahanam, Bang Karni. Bukan, tapi bukan aja. Itu hukum agama, itu Bang Islah nanti yang akan menjelaskan itu. Ya. Nah. Bukan. Sumpah jabatan itu tidak sekedar itu. Saya tidak akan menerima apapun juga dalam bentuk apapun juga untuk jabatan, langsung atau tidak langsung, untuk jabatan saya ini. Dan lanjutannya apa ya? Siap dihukum mati. Jadi dan tidak akan memberi. Jadi kalau ada menteri membayar buzzer, itu pelanggaran juga. Dalam jabatan ini saya tidak akan memberi siapapun juga. Tapi itu sumpah presiden juga. Ternyata ngentit juga ya. Ya, saya ingin melanjutkan. Terima kasih Bang Karnis karena sudah disempurnakan soal sumpah dan jabatan itu. Tidak menerima dan memberi apapun di luar hak dan tanggung jawabnya. Jadi bagi saya hukuman bagi tindakan-tindakan korupsi adalah ya hukum di dunia dan juga hukum di akhirat. Saya kira menjadi penting sebenarnya untuk menjadi pejabat publik. Saya menyebutnya sebagai ada perubahan yang disebut dengan perubahan paradigma, paradigm shift. Mungkin dulu orang menganggap menjadi pejabat publik itu enak. Ada kemewahan, ada akses terhadap sumber daya ekonomi dan kapital. Termasuk juga keistimewaan-keistimewaan lain yang sangat artifisial, penghormatan, jalan itu nggak pernah macet sepanjang 5 tahun, kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan lain yang dia dapatkan sebagai pejabat publik. Tapi ingat, kalau kita punya presiden yang cukup strict terkait dengan pemberantasan korupsi, seperti sumpah dan jabatan para pejabat publik, jangan pernah nyerong-nyerong sedikit pun. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu melanggar hukum. Saya memaknai ini dalam konteks kasus OTT yang terjadi pada Wakil Menteri Tenaga Kerja yang kemarin. Makanya saya mengatakan bahwa dari segi jumlah nggak banyak. Ada jumlah yang ratusan triliun yang terjadi di depan kita. Yang kita doakan bagaimana para penegak hukum di masa-masa yang akan datang juga harus menegakkan ini hingga tuntas. Inilah yang saya sebut soal bahwa pemberantasan korupsi menjadi jantung sekaligus ruh nadi. Bagaimana Indonesia itu besar dan hebat. Kita semua cukup yakin dan bersepakat bahwa kalau korupsi ditekan pada titik nadir, tidak ada lagi tindakan-tindakan koruptif yang dilakukan oleh para pejabat publik, baik itu eksekutif ataupun legislatif. Ada satu keyakinan bahwa recovery ekonomi kita secara perlahan itu akan tumbuh. Dan pada saat yang bersamaan soal kebutuhan anggaran kita, supply-nya itu juga akan tumbuh secara signifikan. Oleh karena itu pesan pentingnya dalam kasus Bang Noel ini atau Bung Noel ini adalah siapapun Anda ke depan di masa-masa yang akan datang, jangan pernah nyerong-nyerong kalau menjadi pejabat publik. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas itu melanggar sumpah dan jabatan seperti tindakan-tindakan korupsi. Kalau kita mau jujur, Noel ini kurang apa? Dia caleg dari partai Gerindra. Dia juga adalah seorang relawan. Tapi kalau dia bersalah, maka dia itu tidak akan diberikan ampunan apapun.